Hai, jumpa lagi dengan kami Yudi Demak Channel. Tingginya angka perceraian kian menambah keberadaan jumlah janda di Kabupaten Grobogan. Sepanjang tahun 2023 jumlah angka perceraian yang terekam di Pengadilan Agama Purwodadi sebanyak 3.439 perkara, cerai gugat sebanyak 2.535 perkara, dan cerai talak sebanyak 904 perkara. Dari permohonan cerai gugat, sebanyak 2.417 dinyatakan putus, begitu juga 860 kasus cerai talak sudah dinyatakan inkrah. Dari jumlah tersebut janda baru di Grobogan di tahun 2023 bertambah sebanyak 3.277 orang. Humas Pengadilan Agama Purwodadi Abdul Adzim mengatakan dari 3.439 perkara di tahun 2023 masih menyisakan perkara, cerai gugat sebanyak 118 perkara dan cerai talak sebanyak 44 perkara. Faktor paling mendominasi penyebab perceraian adalah ekonomi, disusul sebab-sebab lainnya, seperti perselisihan dan lain sebagainya, ujarnya. Dijelaskannya, faktor penyebab lainnya yakni meninggalkan pasangan karena judi, dipenjara, mabuk, KDRT, dan perselingkuhan. Dibanding tahun 2022 lalu, kasus perceraian di Grobogan cenderung mengalami peningkatan dibanding sebelumnya. Jumlah angka perceraian di tahun 2022 sebanyak 3.219 perkara. Sedangkan di tahun 2021 sebanyak 1.021 perkara. Sedangkan, untuk kasus poligami di Grobogan terdapat 4 perkara. Sedang pembatalan perkawinan ada 2 perkara. Sementara untuk kasus asal-usul anak terdapat 10 perkara. Kabupaten Grobogan, atau lebih dikenal Purwodadi, adalah sebuah wilayah kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Ibu kotanya adalah Purwodadi. Pada sensus penduduk Indonesia 2020, penduduk Kabupaten Grobogan berjumlah 1.453.526 jiwa, dengan kepadatan penduduk 719 jiwa per kilometer persegi. Kabupaten Grobogan merupakan kabupaten terluas kedua di Jawa Tengah setelah Kabupaten Cilacap, dan berbatasan langsung dengan 9 kabupaten lain. Secara geografis, Grobogan merupakan lembah yang diapit oleh 2 pegunungan kapur, yaitu Pegunungan Kendeng di bagian selatan dan Pegunungan Kapur Utara di bagian utara. Bagian tengah wilayahnya adalah dataran rendah. 2 sungai besar yang mengalir adalah Kali Serang dan Kali Lusi. 2 pegunungan tersebut merupakan hutan jati, mahoni dan campuran yang memiliki fungsi sebagai resapan air hujan di samping juga sebagai lahan pertanian meskipun dengan daya dukung tanah yang rendah. Lembah yang membujur dari barat ke timur merupakan lahan pertanian yang produktif, yang sebagian telah didukung jaringan irigasi. Lembah ini selain dipadati oleh penduduk juga aliran banyak sungai, jalan raya dan jalan kereta api. Sebelumnya ibu kota Kabupaten Grobogan terletak di Kecamatan Grobogan bukan di Kecamatan Purwodadi, akan tetapi kemudian dipindah di Purwodadi. Bupati Grobogan pertama kali adalah Raden Surokerti Abinarang dan bupati yang paling legendaris adalah Sugiri. Budaya yang paling terkenal di Grobogan ini adalah seni tayub, dengan pemainnya yang legendaris adalah Lasmi dari Desa Kropak. Asal mula daerah itu disebut Grobogan menurut cerita tutur yang beredar di daerah Grobogan, suatu ketika pasukan Kesultanan Demak di bawah pimpinan Sunan Mundung dan Sunan Kudus menyerbu ke pusat kerajaan Majapahit. Dalam pertempuran tersebut pasukan Demak memperoleh kemenangan gemilang. Runtuhlah kerajaan Majapahit. Ketika Sunan Mundung memasuki istana, dia menemukan banyak pusaka Majapahit yang ditinggalkan. Benda-benda itu dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam sebuah gerobak, kemudian dibawa sebagai barang boyongan ke Demak. Di dalam perjalanan kembali ke Demak, gerobak tersebut tertinggal di suatu tempat karena sesuatu sebab, tempat itulah yang kemudian disebut Grobogan. Gerobak juga adalah tempat menyimpan senjata, barang pusaka, wayang, perhiasan, dan sebagainya. Peristiwa tersebut sangat mengesankan hati Sunan Mundung. Sebagai kenangan, tempat tersebut diberi nama Grobogan, yaitu tempat gerobak tertinggal. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Sampai jumpa lagi.